Dan kembali saya akan berbicara soal kemenangan kita menghadapi Saint Kitts and Nevis. Ya, 4 gol tanpa balas, dan ini pertandingan perdana bagi John Herman. Tentunya kita apresiasi, tetapi jangan berpuas diri. Ya, jangan terlalu bereforia untuk pertandingan pertama, karena Saint Kitts memang kita di atas jauh, apalagi kemarin kita dukungan luar biasa di GBK, dan juga secara kualitas pemain kita di atas Saint Kitts. Ya, kita hanya dapat tekanan mungkin di 15 menit awal, tapi setelah itu kita menguasai semua, apalagi dengan adanya gol dari Beckham Putra. Ya, semua menjadi lebih mudah bagi kita. Namun ada hal yang menarik yang saya pikir yang harus kita lihat sebelum menghadapi pertandingan yang lebih berat. Karena menghadapi Bulgaria pasti akan lain. Tidak akan sama dengan menghadapi Saint Kitts. Bulgaria itu jauh lebih bagus. Kalau kita melihat pertandingan kemarin menghadapi Kepulauan Salomon, itu tampil dengan sangat baik. Saya menyaksikan selama 90 menit mereka, tekanan mereka, pressing mereka yang tinggi. Ya, itu bisa mereka lakukan juga saat menghadapi Indonesia. Alexander Dimitrov, pelatih dari Bulgaria, pasti mencatat, melihat penampilan Indonesia. Siapa pemain-pemain yang perlu untuk diwaspadai. Karena kalau melihat kemarin kan ada yang menonjol. Ya. Di kiri ada Donitri, kemudian ya Beckham membuat brace, luar biasa. Dan peran pemain yang satu ini, pasti itu akan dilihat. Ya. Pemain-pemain Bulgaria akan banyak untuk bisa menyoroti, mewaspadai. Siapa dia? Ole Romani. Ya. Ketika John Herman memainkan dengan 3 back, di belakang ada 4 gelandang, kemudian kan kelihatan sekali dengan 3-4-3-nya, bahkan ketika ditekan kita berubah menjadi 4-4-2. Tetapi menurut saya begini, formasinya kemarin itu 3-4-2-1 sebenarnya menurut saya. Ole lebih ke dalam bermain, termasuk dengan Beckham kan. Jadi membiarkan Ramadan Sananta sebagai striker yang ada di depan. Dan ini berguna walaupun Ramadan Sananta tidak maksimal boleh dikatakan bermain ya, biasa-biasa saja, dan banyak peluang yang terbuang. Tapi keberadaan dia justru yang membuat Ole itu lebih hidup bermain dari belakang. Ketika kita tidak punya Tom Hai yang mengatur ritme permainan di tengah, pembagi bola, karena kita punya 2 gelandang yang sebenarnya tipikal style mereka lebih bertahan. Ya, Jordi Amat dan Calvin Verdong. Ya, lain halnya kalau kita punya Tom Hai. Tapi kemarin peran Ole Romani itu dengan dia ke dalam, ya, sehingga ada ruang di kanan bagi seorang Kevin Dix untuk banyak membantu dari sisi ini. Demikian juga dengan Donitri kan, yang tampil bagus itu bermain dari sisi kiri. Ya, dan oleh ke dalam itu, jadi menjadi pembagi bola agak dalam tanda kutip seperti playmaker, itu kan jarang dimainkan oleh Ole selama ini yang kita lihat. Karena dia memang diplot sebagai nomor 9 ada di depan, bukan bermain sebagai nomor 10, mungkin agak lebih ke belakang. Tapi justru dia lebih hidup, lebih nyaman bermain itu kemarin dengan posisi dia ini. Nah, apakah menghadapi Bulgaria dia akan bermain dengan posisi yang sama? Nah, itu yang kita akan tunggu. Tapi saya pikir akan jauh lebih baik. Entah tetap dengan Ramadan di depan atau mengganti dengan Mauro Silva yang kemarin juga bisa membuat gol, ya di gol keempat, itu menjadi urusan bagi John Herman yang lebih tahu, lebih bertanggung jawab terhadap tim. Tapi Ole, kita butuh memang dia. Dia lebih enak saya pikir. Ya, ketenangan dia, bagaimana visi bermain bola, reading the game dia kan bagus. Kita bisa melihat bagaimana 2 umpan dia yang terukur terhadap 2 gol brace yang dibuat oleh Beckham Putra. Itu sangat baik. Gol pertama, dia hanya 1 kali kontrol, membalikan badan, kemudian melihat pergerakan dari Beckham untuk memberikan umpan. Itu tidak mudah. Ya, bagi seorang striker loh, pemain depan yang turun ke belakang, ya, untuk membantu dan kemudian bisa mendapatkan bola dan tanpa berlama-lama untuk bisa mengocek bola. Dia hanya melihat posisi yang tepat bagi Beckham untuk memberikan umpan. Kemudian bagaimana gol kedua? Keberadaan Ole. Dari Ole kemudian ke Ramadan. Ramadan mengembalikan kepada Ole. Ya, dan Ole tenang. Ya, hanya ada 1 sentuhan yang dia bawa ke dalam. Kemudian dia melihat sisi Beckham yang jauh lebih leluasa. Ya, Ole tidak memaksakan diri. Ya, dalam pertandingan ini. Dan dia tahu bahwa ini bolanya harus milik bagi Beckham Putra. Sehingga Beckham diberikan umpan dan akhirnya di-placing dengan baik ke tiang jauh. Gol. Artinya ketenangan ini yang kita butuhkan bagi seorang pemain ketika kita tidak ada Tom Hai, dan itu digantikan kemarin oleh Romani. Ya, karena kan lain halnya kalau dia di depan, nah, dia hanya menunggu bola-bola yang umpan-umpan akan berbeda. Memang kemarin kalau Ramadan tidak bermain dan Ole yang akan ke sana. Jadi tidak ada umpan-umpan yang cantik tentunya yang terjadi. Kita bisa melihat gol ketiga dari Ole dari sebuah situasi dan kondisi set piece. Ya, terjadi dia menanduk bola, mengena badan dari pemain Saint Kitts, ya, kemudian
dia di tengah kerumunan banyak pemain, kalau bukan pemain yang punya insting, naluri yang kuat dalam mencetak gol, ya ketenangan, itu akan sulit. Karena banyak pemain yang ada di depan. Tapi ketika bola mental lagi, jatuh ke kaki dia tenang sekali melihat ini dan kemudian melepaskan tembakan untuk menjadikan gol. Gol ketiga dia di GBK. Setelah Bahrain dan Cina, dan penalti kita tahu, yang seluruhnya 4 gol, karena 1 gol dia buat di Sydney. Ketika pada bulan Maret itu kita menghadapi Australia dan kalah dengan 5-1. Olehlah menjadi satu-satunya gol dia dan gol pertama dia di timnas. Tapi di GBK seperti bersahabat dengan dia. Ya, stadion kebanggaan ini membuat Ole berada dengan 3 gol di stadion ini. Itu yang menjadi, saya pikir, pembeda pertandingan semalam dengan penampilan Ole yang lebih ke belakang. Saya pikir ini perlu dipertahankan juga kalau bisa melihat ya dengan cara bermain seperti ini. Karena kalau Ole bermain sebagai nomor 9 di lawan Bulgaria, udah pasti dia akan dibuat mati kutu, tidak akan berkembang karena pasti dikawal dengan ketat oleh pemain-pemain belakang Bulgaria itu yang sangat disiplin, sangat kuat di dalam berduel. Tapi kalau Ole bermain lebih ke belakang, lebih enak buat dia. Wah, ini setiap ada kesempatan dia akan masuk untuk membuat gol. Setiap ada kesempatan dia masuk untuk memberikan assist. Nah, saya pikir ini menjadi bahan evaluasi dari John Herdman. Dengan saya Bung Ropan.